Selamat datang di dunia spektral. Kali ini kita akan membahas mengenai N-member. Kata N-member ini sering kita temui pada saat kita mengolah data. Apakah itu data citra satelit, ataupun data perekaman spektrometer, ataupun data lainnya yang terkait dengan pemilahan kelas suatu data. Ini kita sudah tahu ya, ini kita sudah memahami adanya spectral signature, yaitu suatu bisa dikatakan acuan yang berguna dan sangat penting di seluruh dunia. Melalui tabel ini kita bisa melihat panjang gelombang yang ada, kemudian untuk nilai reflektansinya berapa untuk suatu objek. Misalkan di sini ada objek tumbuhan yang sehat digambarkan dengan grafik berwarna hijau. Kemudian ada objek berupa tanah digambarkan grafik berwarna merah. Ada juga air digambarkan grafik berwarna biru. Objek-objek ini sebetulnya banyak sekali yang bisa ditampilkan di dalam grafik ini, tetapi ini adalah beberapa objek utama yang sering kita olah dari data yang kita gunakan. Nah, di sini kita lihat spectral signature. Apakah spectral signature itu? Itu adalah suatu tanda unik spektral yang dimiliki oleh satu objek. Jadi, tanda unik spektral ini mengacu pada pola unik dari reflektan atau pantulan, ya. Kemudian dia juga merupakan pola unik dari suatu material pada panjang gelombang yang berbeda dari spektrum elektromagnetik. Nah, dalam penginderaan jauh atau dalam pengolahan citra, kita melihat tanda unik spektral ini dari suatu objek. Itu digunakan untuk apa sih? Untuk mengidentifikasi dan membedakan dari objek lain dalam suatu citra. Kita tahu tanda tangan kita, ya. Kemungkinan tanda tangan kita adalah satu-satunya yang ada di dunia. Karena tanda tangan kita itu adalah membedakan dari yang lain. Walaupun nama kita sama, tapi gerakan tangan kita pasti berbeda. Nah, di sanalah seolah-olah spectral signature digambarkan sebagai tanda tangan dari suatu objek tersebut. Kemudian sekarang kita langsung ke N-member. N-member itu dikatakan sebagai satu atau sekumpulan pola. Nah, ini pola apa? Pola spektral yang unik. Jadi punya pola yang unik. Dia itu mewakili suatu objek yang paling akhir, paling murni dari suatu bahan atau suatu zat dalam suatu, bisa dikatakan suatu campuran, gitu ya. Ini untuk mengidentifikasi dan mengestimasi keberadaan zat tersebut. Kemunculan zat tersebut yang berbeda yang ada di dalam suatu data citra atau dalam suatu dataset atau sekumpulan data. Nah, kalau gitu, setiap objek itu mempunyai N-member. Apakah demikian? Dari hasil lapangan, itu bisa kita buktikan bahwa daun yang berwarna hijau, tetapi dia adalah daun dari spesies yang berbeda, dari jenis yang berbeda, maka dia mempunyai grafik tersendiri. Dan grafik ini yang mempunyai pola yang sama tadi, dia disebut N-member. Jadi kalau di sini misalkan daun maple, yang sehat, yang hijau warnanya, dia mempunyai satu N-member sendiri. Nanti kalau ada daun maple lagi yang warnanya kuning, yang sudah mau gugur, tentunya dia punya pola spektral yang berbeda lagi, walaupun daunnya sama. Nah, untuk itu kita bisa mengaplikasikannya dengan melihat pola-pola tadi untuk melihat misalkan umur dari suatu tanaman atau tanaman tersebut pada fase apa. Nah, itulah yang dikatakan sebagai N-member. Jadi setiap objek dia itu mempunyai N-member. Nah, sekarang kita lihat di contoh yang lebih detail lagi. Di sini adalah contoh 2 varietas padi.
Yang satu adalah varietas Impari 32, yang satu lagi adalah varietas Ciherang. Keduanya mempunyai fase umur yang sama pada saat diukur, yaitu fase generatif, atau HST-nya itu sekitar 60 ya, 60 sampai 80 HST, hari setelah tanam. Kalau kita lihat, N-member dari Impari 32 terlihat demikian. Tetapi jika kita mempunyai N-member dari Impari 32 yang sakit, walaupun dia fasenya sama, tentunya grafiknya akan berbeda. Untuk Ciherang juga demikian. Tetapi jika Impari sehat, Ciherang sehat kita ukur, dia akan menghasilkan grafik seperti ini. Jadi grafiknya polanya adalah pola vegetasi sehat, karena tadi objeknya kita sama-sama sehat. Polanya vegetasi sehat, tetapi begitu kita lihat detailnya, dia mempunyai nilai reflektans yang berbeda pada panjang gelombang yang sama. Kita ingat ya, pola umumnya dia akan sama. Itulah namanya N-member. Jadi, dengan memanfaatkan N-member tadi, tentunya kita bisa membuat banyak sekali aplikasi, misalkan untuk melihat umur tanaman, melihat kondisi kesehatan tanaman, juga melihat apakah tanaman ini kekurangan suatu zat tertentu, itu bisa kita lihat melalui grafik daripada N-member tersebut. Oke, mungkin itu keterangan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika dianggap penting, silakan dibagikan kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe di Dunia Spektral. Terima kasih, sampai jumpa.